Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Studi Literatur Transformasi Pola Komunikasi yang terjadi pada remaja akibat sosial media di era digital. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Bagus Satria Nurprianto, kemudian ada Baltasar Yosef, Andika Priyadi, Cika Ayu, dan Rahmat Dwi Suryani. Bagian pendahuluan. Yang pertama, bagian latar belakang. Media sosial saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan remaja dengan rata-rata penggunaan mencapai 6,6 jam per hari. Di Indonesia, jumlah penggunaan mencapai 191 juta pada tahun 2024. Platform seperti Instagram dan TikTok telah mengubah pola komunikasi remaja, mengurangi interaksi langsung, dan memperkenalkan ekspresi baru seperti penggunaan avatar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak media sosial terhadap komunikasi remaja secara sosial, emosional, dan psikologis, serta memahami tantangan dalam menjaga komunikasi yang sehat di era digital saat ini. Selanjutnya bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perubahan pola komunikasi remaja akibat adanya sosial media. Yang kedua, bagaimana dampak positif sosial media pada komunikasi sosial remaja. Yang ketiga, bagaimana dampak sosial media pada komunikasi emosional remaja. Dan yang keempat, bagaimana dampak adanya kecanduan sosial media. Selanjutnya bagian tujuan riset. Yang pertama, mengetahui perubahan pola komunikasi remaja akibat adanya sosial media. Yang kedua, mengetahui dampak positif sosial media pada komunikasi sosial remaja. Yang ketiga, mengetahui dampak sosial media pada komunikasi emosional remaja. Dan yang keempat, mengetahui dampak adanya kecanduan sosial media. Selanjutnya bagian manfaat riset. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis memberikan wawasan tentang dampak media sosial terhadap pola komunikasi remaja dan menjadi dasar bagi riset lanjutan. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis menjadi acuan bagi praktisi dalam menganalisis dan mengurangi dampak negatif media sosial pada remaja. Nah, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini sudah dicari dari beberapa jurnal yang sudah dibaca, yaitu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, perubahan pola komunikasi remaja. Yang kedua, ada dampak positif media sosial. Yang ketiga, dampak negatif media sosial. Nah, inti dari beberapa jurnal yang poin pertama yaitu media sosial mengubah cara remaja komunikasi. Nah, semuanya itu sekarang serba cepat, pakai teks, gambar, video, tapi sayangnya interaksi langsung jadi semakin jarang. Ini bikin keterampilan seperti komunikasi, tatap muka, empati, dan bahasa tubuh jadi berkurang. Jadi, komunikasi terasa lebih dangkal dan kurang emosional. Yang kedua, poin dampak positif media sosial yaitu nggak semua hal sosial media itu buruk, justru ada sisi positifnya juga. Misalnya bikin kita itu lebih gampang nyari teman, nemuin komunitas dengan minat yang sama, dan mengekspresikan diri lewat konten. Banyak juga remaja yang jadi lebih kreatif karena media sosial. Selain itu, kemampuan komunikasi digital mereka juga jadi lebih terasa. Yang ketiga, yaitu dampak negatif media sosial ini intinya dari beberapa jurnal itu harus lebih hati-hati karena kalau udah keterusan media sosial juga bikin kecanduan. Banyak remaja yang jadi kurang percaya diri karena suka bandingin diri sama postingan orang lain, misalnya insecure. Terus suka bandingin diri sama postingan orang lain, makin sering chatting, makin canggung kalau harus ngobrol langsung. Terus emosi dan kedekatan dalam hubungan juga bisa jadi menurun gara-gara semua serba digital. Metode riset yang kami gunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian deskriptif tersebut adalah jenis penelitian yang akan menggambarkan suatu masalah secara akurat dan juga sistematis. Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana media sosial itu dapat mempengaruhi pola komunikasi remaja di era digital ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena membuka peluang bagi peneliti untuk menggali pandangan dan pengalaman pribadi serta pemaknaan subjek penelitian terhadap penggunaan media sosial dalam aktivitas harian mereka. Tujuan dari penelitian ini
bukanlah untuk menggeneralisasikan temuan, melainkan untuk memahami fenomena secara kontekstual dan juga subjektif dari perspektif para remaja itu sendiri. Penelitian ini akan mengambil data melalui studi dokumen yang memiliki kredibilitas tinggi. Kemudian, melalui dokumen tersebut akan dianalisis untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang ada. Nah, penelitian kualitatif ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membangun kerangka konseptual. Nah, pada tahap ini kami mencari penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkat, yaitu perubahan pola komunikasi akibat sosial media. Lalu yang kedua yaitu merumuskan permasalahan penelitian. Pada tahap ini, kami menyusun rumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Kami mencari dokumen dengan kredibilitas tinggi terkait pola komunikasi pada remaja. Lalu yang keempat yaitu menganalisis data. Nah, pada tahap ini kami menganalisis seluruh dokumen yang ada untuk menyusun pembahasan atas masalah yang diangkat. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi kesimpulan. Di sini, kami menyusun kesimpulan atas pembahasan yang telah kami buat. Atas rumusan masalah yang kami angkat pada mini riset ini, kami akan membahas satu persatu. Yang pertama terkait perubahan pola komunikasi, di mana para remaja saat ini lebih cenderung melakukan pesan teks dibandingkan melakukan pertemuan secara langsung. Kemudian para remaja itu lebih sering menggunakan singkatan, emoji, maupun stiker untuk menggambarkan suatu kata-kata tertentu. Kemudian dari hal tersebut dapat menimbang dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, yaitu mereka dapat menjalin hubungan antar individu maupun dengan suatu komunitas tertentu itu lebih mudah. Kemudian dengan adanya sosial media dapat mendorong keterampilan adaptasi mereka pada saat mereka menghadapi keberagaman saat menggunakan sosial media itu sendiri. Nah, untuk dampak negatifnya dari segi komunikasi emosional, mereka akan memiliki kemampuan respon emosi yang berkurang dan juga mereka memiliki perkembangan sifat empati maupun kepekaan sosial yang terhambat akibat adanya sosial media. Kemudian dampak negatif dari segi kecanduan sosial media, para remaja ini akan mengalami penurunan kualitas hubungan interpersonal. Maksudnya yaitu mereka lebih cenderung dekat dengan teman-teman yang ada pada sosial media mereka, tetapi tidak dekat dengan teman akrab sebaya mereka yang ada di sekitar mereka. Dan juga bahkan bisa berdampak pada mereka jauh dari keluarga atau orang tua mereka sendiri. Kemudian dengan adanya canduan sosial media ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa pola komunikasi yang impulsif dan tidak terstruktur. Hal itu dikarenakan para remaja ini lebih cenderung memberikan respon yang cepat tanpa mempertimbangkan apa yang mereka berikan, yaitu mereka tidak mempertimbangkan positif dan negatifnya. Lalu untuk kesimpulannya, media sosial ini juga memberikan pengaruh besar terhadap pola komunikasi remaja di era digital. Media sosial juga membawa manfaat berupa kemudahan komunikasi, perluasan jaringan sosial, dan serta meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan pesan. Namun, di sisi lain, media sosial ini juga memicu sejumlah dampak negatif, seperti penurunan kualitas komunikasi tatap muka, kurangnya kemampuan komunikasi emosional, dan meningkatnya kecanduan digital yang berdampak pada kehidupan sosial dan mental para remaja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.